Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sri Ermawati dari Fakultas Keislaman Perbankan Syariah, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai proposal kegiatan peran perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saat ini Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki peranan besar untuk terus berkembang, terutama dalam hal keuangan. Peranan bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia, salah satunya sangatlah berperan besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai jasa perbankan. Oleh karena itu, dunia perbankan saat ini sampai masa mendatang akan sangat kita butuhkan, baik dalam perusahaan maupun perorangan. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dipraktikkan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam. Nah, jadi dalam perbankan syariah, dana yang dihimpun atau disalurkan harus berdasarkan syariat. Syariat Islam baik itu kegiatan, terus cara dan prosesnya juga. Supaya usaha yang dibangun dengan modal dari pemerintah tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Berhubungan dengan fungsi perbankan, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta memperlancar transaksi, perdagangan, usaha kecil dan menengah, atau bisa berhubungan dengan fungsi perbankan, yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta memperlancar transaksi perdagangan, usaha kecil dan usaha menengah yang merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. UKM saat ini berkembang sangat pesat sehingga perbankan syariah memiliki peluang untuk menumbuhkan perekonomian suatu daerah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasikan dengan sistem bagi hasil tanpa bunga. Dalam hal ini, bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil. Upaya bank syariah dalam memberikan pinjaman tidak hanya untuk masyarakat yang berkelebihan uang, tetapi juga bertujuan untuk memberikan modal kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan target masyarakat yang kurang mampu ini memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya, inilah yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif perbankan syariah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri. Nah, tentu saja yang diharapkan oleh bank syariah yang membiayai atau memberikan pinjaman kepada nasabah yang akan mengembangkan produksi usaha kecilnya, tapi dengan adanya kerjasama antara nasabah dengan bank dengan meminjamkan modal tetap, bank syariah juga menginginkan adanya keberkahan dalam produksi tersebut. Inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Jadi, usaha yang dikembangkan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan modal, tetapi juga memperoleh keberkahan di dalamnya. Bagaimana keadaan UMKM sebelum melakukan pembiayaan dengan bank syariah? Bagaimana keadaan UMKM Optik Jolari setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah? Ketiga, apakah sisi keberhasilan yang didapat dari UMKM yang menjalankan UMKM tersebut berkembang? Ada juga dari tujuan dan juga kegunaan dari penelitian ini. Yang pertama itu tujuannya untuk mengetahui keadaan UMKM Optik Jolari sebelum melakukan pembiayaan dengan bank syariah. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan UMKM Optik setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, dan juga agar mengetahui keberhasilan yang didapat dari UMKM yang menjadikan UMKM tersebut berkembang. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau untuk menambah wawasan, dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas metodologi penelitian ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan.
Optik Jolaris juga bekerja sama dengan beberapa unit bisnis. Salah satunya yaitu dengan DT Peduli. DT Peduli adalah sebuah lembaga amil zakat nasional dan merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendaya gunaan dana zakat, infak, dan sodako sebagai bagian dari Yayasan Darut Tauhid dengan tekad menjadi lazi yang amanah, profesional, dan jujur berlandaskan pada ukhuwah Islamiyah. Metode penelitian dalam proposal ini yaitu saya menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu proses di mana penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang mengharuskan kita untuk menyelidiki suatu masalah dan fenomena manusia berupa sumber data, dan juga pengumpulan data dan juga analisis data. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa papaya. Terima kasih semua sudah berkenan mendengar presentasi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.